yang seringkali merugikan orang lain. Prakteknya salah kaprah, katanya Mbak Tini. Nah, kita sebut di politik sini ada kata-kata kekuasaan. Nah, kekuasaan itu apa? Kekuasaan itu merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk membuat orang lain tunduk. Maksudnya tunduk mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang punya kekuasaan tersebut. Nah, bedanya sama wewenang, kalau wewenang dia lebih bersifat halus, informal, dan lebih merujuk pada persuasi atau mempengaruhi secara halus. Nah, sekarang kita mengetahui di sini ada 3 arti konsep yang mendasar dari politik, kekuasaan, dan wewenang. Nah, di sini ada tipe-tipe kewenangan. Yang pertama tradisional, yang kedua legal, yang ketiga karismatik. Kalau tradisional, dia dipilih berdasarkan cara tradisional, misalkan ditunjuk kepala suku atau mungkin diberikan secara turun-temurun oleh sistem kerajaan itu, kepala adat, betul. Kalau legal rasional, dia lebih kepada secara umum, maksudnya dipilih secara formal, pemilihan umum, misalkan presiden, pemilihan ketua kelas untuk angkatan psikologi UT tahun 2012, dipilih secara demokratis. Nah, kalau karismatik apa? Betul, dia lebih ke kewibawaan. Kita tahu di India ada yang namanya Mahatma Gandhi. Kemudian di Pakistan ada yang namanya Mother Teresa. Ya, Mother Teresa. Kemudian ada juga di Indonesia Insinyur Soekarno. Kemudian ada Pangeran Diponegoro. Kemudian ada Bung Tomo. Kartini, bisa Cut Nyak-din. Kalau misalkan kita ingat ya, Pak Pangeran Diponegoro zamannya penjajahan, meskipun sampai sakit masih ditandu, tetap berangkat perang kemanapun, maka prajuritnya tetap ikut karena dia berkarismatik. Semua tiba-tiba ikut sama dia, wes melu wae, langsung jadi pemimpin. Biasanya kalau tipe-tipe karismatik adalah dia sudah terlahir sebagai pemimpin, maksudnya dia mempunyai postur tubuh yang cocok sebagai pemimpin pertama. Kemudian yang kedua, dia mempunyai cara gestur, cara bertindak, kemudian cara berbicara dan cara berpikir yang mencerminkan kalau dia memiliki pribadi seorang pemimpin. Kalau Sri Sultan Hamengkubuwono apa kira-kira? Dia termasuk karismatik, tradisional, apa legal rasional? Sri Sultan Hamengkubuwono, dua-duanya tradisional. Kalau saya lebih condong ke tradisional ya, karena beliau terpilih merupakan turun-temurun. Tapi dengan adanya turun-temurun dari keluarga pemimpin, maka dia mempunyai karisma tersebut. Jadi bisa dua-duanya. Betul dong Mbak Brigita. Jadi wakil presiden Indonesia. Wakil presidennya kan Pak Budiono, Mbak, bukan Pak Hamengkubuwono. Oh, masanya Soeharto. Oke. Sip. Jadi bisa karena dia secara turun-temurun dipilih sebagai pemimpin, maka dia secara
natural, muncullah karismanya sebagai pemimpin. Oke. Nah, di sini ada distribusi kekuasaan. Yang pertama adalah model pluralistik, di mana kekuasaan itu tersebar di berbagai kelompok karena adanya berbagai kepentingan. Misalnya, kekuasaannya di UT yang pertama adalah rektor. Kemudian karena banyak jurusan, maka muncullah penguasa jurusan. Misalkan dekannya manajemen, dekannya ilkom, dekannya bahasa, dan lain-lain. Nah, ternyata dalam jurusan ilkom, departemen ilkom itu banyak tingkatan-tingkatan. Maka muncullah ketua tingkatan ilkom 2012 Mbak Prima, misalkan 2013 Mbak siapa gitu. Nah, jadi kekuasaan itu terdistribusi menurut kepentingannya masing-masing. Ada juga yang dikatakan model elit, di mana kekuasaan berada di tangan beberapa orang. Jadi dia hanya berada di tangan beberapa orang tertentu. Enggak berdasarkan kepentingan, tapi berdasarkan tapi dia ada di beberapa orang tertentu. Kalau yang model kelas, dia lebih spesifik lagi. Setiap kekuasaan tersebut terletak pada orang-orang tertentu, pada kelas sosial tertentu. Misalkan ya yang memegang kekuasaan orang-orang kelas-kelasnya orang kaya. Jadi distribusi kekuasaan. Oke, di sini ada perubahan politik, adanya terorisme, kemudian rebellions, revolusi, dan evolusi. Kalau terorisme itu ya seperti kita tahu munculnya kegiatan gerilya-gerilya untuk melawan pemerintahan yang sah. Kalau rebellions itu lebih ke pemberontakan. Kalau revolusi, apa bedanya revolusi dan evolusi? Apa bedanya revolusi dan evolusi? Kalau revolusi, dia lebih perubahan secara cepat. Revolusi Prancis misalkan. Jadi dia secara cepat terjadi perubahan secara drastis. Kalau evolusi, perubahannya secara perlahan-lahan. Sip, betul. Ini adalah perubahan politik. Sudah selesai. End of modul 6. Jadi demikianlah kuliah kita hari ini. Kita mempelajari tentang tatanan sosial, kemudian terdiri dari struktur sosial, institusi sosial, dan masyarakat. Di mana institusi sosial kita mempelajari lebih detail tentang institusi pendidikan, institusi keluarga, institusi pendidikan, institusi ekonomi, dan politik.